Itu menarik sih, jadi bagaimana kemudian ada apa ya istilahnya ya, masa distribusi ya, artinya pengadaptasian doktrin kalau istilahnya Pak Eko itu dari sosok Cokroaminoto ke Bung Karno itu bisa terimplementasi dengan ciamik ya, dengan bagus sekali ke Bung Karno, sehingga konsep merdeka bersama kaummu itu benar-benar bisa terlaksana oleh sosok Bung Karno ini tadi. Nah, menyambung kemudian ke pembahasan berikutnya bahwa masih bisakah kemudian generasi saat ini itu mengadaptasi ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari sosok Haji Umar Said Cokroaminoto itu menjadi menarik, karena dengan suksesnya kemudian Bung Karno itu bisa ya, artinya menerjemahkan, mengaplikasikan pemikiran dan cita-cita dari sosok Cokroaminoto itu sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45. Nah, kemudian bisakah kira-kira atau bagaimana caranya, mungkin ya itu pertanyaan yang lebih tepat ya. Kalau bisa enggaknya itu harus bisa ya, tapi terus kemudian bagaimana kemudian kayak teman-teman seumuran saya ini ya, atau generasi-generasi milenial ini kemudian bisa pertama memahami ya pemikiran-pemikiran Cokro yang kemudian berhasil dilaksanakan oleh Bung Karno itu, kemudian bisa kita lanjutkan kan. Pada hakikatnya perjuangan pendahulu kita, para leluhur kita ini harus terus dilestarikan, karena mereka sudah sukses memperjuangkan kemerdekaan, maka tugas kita juga harus mensukseskan atau mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, gimana kira-kira ya? Mungkin Pak Eko bisa menyambung pernyataan sebelumnya bahwa bagaimana sih caranya kita bisa mengadaptasi pemikiran Cokro seperti halnya Bung Karno bisa mengadaptasi pemikiran Cokro. Masa sekarang ini ya intinya peran serta akademisi Pak Erlangga ini, sehingga generasi muda bisa mengonsumsi catatan sejarah. Oh, ternyata bangsa pendahulu saya itu memerdekakan bangsa dan negara ini seperti begini nih. Jadi tidak tertipu oleh apa yang kita lihat sekarang. Generasi muda sekarang ini sangat-sangat tidak tahu bahwa bagaimana susah payahnya yang namanya merebut kemerdekaan dan mendirikan suatu bangsa dan negara ini. Dari kalangan akademisi harus mempelopori. Khususnya UNER, kami kemarin sudah meminta bertemu dengan Cak Andrian tahun 2009 itu sudah ketemu dan meminta segera itu. Ini kesempatan saya yang kedua untuk menyampaikan ke Pak Erlangga supaya di tingkat akademisi sudah harus bagaimana mendesain buku sejarah yang akan dikonsumsikan atau diberikan, dikurikulumkan di tingkat dasar dan menengah atas, supaya dari dasar dan menengah atas ini paham dan mengerti bagaimana perjuangan bangsa itu, bagaimana sejarah perjalanan perebutan kemerdekaan dan berdirinya bangsa dan negara itu. Jadi makanya jiwa pahlawan yang ada di generasi muda sekarang ini nyaris tidak ada gitu. Betul. Jadi ini sangat ironis sekali. Saya hanya di kalangan akademisi yang sudah mengkonsumsi atau membaca, diberikan wawasan di tingkat fakultas atau di tingkat jajaran kampus itu udah diberikan itu. Sedangkan yang di tingkat dasar ini sama sekali malah sejarah jamnya dikurangi. Apalagi yang lahir di kepala 9 atau kepala 2 sama sekali tidak merasakan bagaimana dulu perjuangan para pejuang dulu itu dia tidak merasakan. Jadi impact kembali ke dirinya itu tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada treatment, intinya nanti di tingkat kalangan mahasiswa itu baru ada kegiatan yang namanya diskusi kebangsaan. Bagaimana diberikan pemaparan tentang bagaimana bangsa dulu yang dipaparkan oleh Pak Erlangga dulu itu, atau nanti menikmati dari hasil apa kita yang nanti ini disebarluaskan itu baru dia melek sejarah. Baru melek sejarah. Melek sejarah akhirnya nanti akan merubah mindset pola pikir generasi muda ini. Ini yang dibutuhkan apa sih kegiatan kita ini sebetulnya? Betul. Ingin merubah mindset generasi muda, dan itu generasi muda harapan kita. Betul.
Jadi menumbuhkan nasionalisme ya, Pak ya. Dimulai dengan meluruskan sejarah ya, yang supaya punya jiwa nasionalisnya itu juga jiwa bagaimana ya, apa yang saya harus perbuat. Di mana di saat kami ketemu Cak Andrian itu kan berkunjung ke sini kan saya tanya, penjenengan ke sini mau apa, mau lihat-lihat mau gimana gitu. Ya lihat-lihat Pak, sambil ndak ada niat pendalaman ya, lanjutnya ke situ Pak. Akhirnya dari awal tahun 2009 kalangan mahasiswa yang itu masih di tahun itu loh. Masih di tahun itu. Jadi sudah gimana ya? Kalau saya melihat masih perlu acara-acara yang seperti ini di kalangan akademisi harus banyak menggalakkan diskusi-diskusi sekolah-sekolah kebangsaan, baik di luar kampus ataupun di dalam kampus. Apalagi di dalam kampus, itu harus secara kontinu gitu loh. Dan nanti akan turun ke strata, jangan sekarang sekolah menengah atas itu sudah tidak pakai celana pendek, kita anggap sudah remaja dewasa. Apakah harus mengerti atau melek sejarah setelah menginjak ke mahasiswa dulu? Ini sebetulnya harus turun, sudah harus turun. Pendidikan yang harus diberikan kepada itu sekolah menengah atas itu sudah, apalagi ke dasar sudah harus dioptimalkan lagi gitu. Saya meminta kesempatan yang kedua untuk memohon kepada kalangan akademisi, mumpung ketemu Pak Erlangga ini, hendaknya UNER mempelopori itu. Sepertinya yang disampaikan Pak Eko itu kembali ke bagaimana caranya Cokro itu memperjuangkan ide-ide dan menuangkan pemikirannya. Jadi melalui media yang kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas sebetulnya kan ya pada intinya gitu. Jadi ya berarti tugasnya Mas Angga ini untuk kemudian meluruskan, karena sudah sangat urgent banget. Karena kalau kita ngobrol aja deh ini di kafe-kafe atau lagi nongkrong sama anak generasi sekarang itu sudah males bahas sejarah, ngapain gitu loh. Jadi ada skeptis banget gitu loh, karena mereka anggap itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting gitu loh. Padahal sebenarnya kan merdeka saja itu tidak cukup, kita harus mempertahankan itu karena challenge itu terus berkembang. Nah itu terus kemudian ya itu tadi kembali menjadi tugasnya para akademisi ya kemudian untuk memunculkan kembali awareness ya atau yang saya tunggu, kesadaran itu. Pertemuan saya dengan Cak Andrian itu kita bisa menemukan yang namanya DKLK, diskusi lintas kampung. Dan pertemuan kali ini bagaimana nanti Pak Erlangga punya gagasan sebagai pengganti diskusi lintas kampung itu atau lintas kampus atau lintas bagaimana kampung. nanti bisa kampung, bisa kampus, tidak hanya di kalangan UNER saja, mengajak lintas kampus, DKLK, lintas kampungnya sudah, ini stagnan karena motornya masih ke Belanda ini kayaknya. Itu Pak Andra masih ke Belanda. Tapi menarik loh itu, ada keseimbangan antara nanti kita bisa bikin diskusi kampung dan kampus. Iya betul, itu menarik. Karena kan harus balance, karena nggak semua orang punya akses ke kampus loh Pak. Ya memang waktu melakukan diskusi kebangsaan yang dimana Mbak Pinky Saptandari alumni UNER datang ke sini itu kemarin Pak Sukowidodo juga di seberang sana itu masyarakat. Warga masyarakat di sisi sini kalangan mahasiswa dan bisa dikonsumsi di luar publik, masyarakat umum. Itu dan menarik akhirnya apa yang didiskusikan tentang bagaimana berwarga negara, pertama berukun tetangga kita ya di tingkat RT, bagaimana berukun warga, bagaimana berwarga negara yang baik itu. Nah, itu ya tidak nutup kemungkinan gerakan-gerakan diskusi lintas kampung tentang wawasan kebangsaan ini ya harus secara kontinu harus diberikan ke masyarakat, ke kalangan akademisi, ke kalangan pendidikan, itu harus ada planning yang ke arah situ. Jadi statusnya kritis ini Mas Angga, kalau katanya Pak Eko itu. Jadi gimana menurut Mas Angga, ini ada banyak PR yang kemudian kita harus kerjakan gitu. Iya, saya mulai dari apa tadi yang ditanyakan, apa sih relevansinya membaca sejarah, memahami sejarah bagi generasi kita sekarang, juga kemudian bagi masa depan bangsa ini. Jadi kalau misalnya saya belajar ya dari banyak pengalaman, banyak buku, banyak kuliah,
itu yang saya temukan bahwa kemampuan setiap bangsa itu memaknai dan menentukan masa depannya itu sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa itu memahami sejarah di belakang. Gitu. Itu sebenarnya yang paling penting. Kita ambil contoh misalnya. Ya salah satu kita sekarang paham bahwa RRT ya, Republik Rakyat Tionghoa, Republik Rakyat Cina itu menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Nah, bagaimana kemudian mereka memotivasi rakyatnya untuk bergerak maju bersama menjadi bagian dari kekuatan penting di dunia. Nah, di situ bisa kita temukan bahwa China ini kemudian mampu menggunakan sejarah-sejarah tragis dan pedih dari rakyat Cina, dari negerinya sendiri untuk memotivasi maju ke depan. Contohnya Cina ini itu berapa kali mengalami proses-proses penindasan dari Jepang, dari Barat, dari Amerika dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah mencoba mengeksplorasi kesedihan itu sebagai cara untuk maju. Jadi kalau kita misalnya nanya sama orang-orang Cina, ya, kelas 6 SD, kelas 2 SMP, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya adalah menandingi Amerika Serikat. Wah, langsung gitu ya? Langsung begitu. Jadi kemudian mereka tahu bahwa ini sejarah adalah suatu hal yang penting untuk kita melampaui negeri-negeri yang lain. Gitu. Sehingga kemudian sejarah itu menjadi sebuah energi besar. Contoh kemudian kedua, misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sebuah sejarah panjang ya tentang bagaimana membangun kesetaraan, ya kan, membangun demokrasi, membangun bahwa pada waktu itu hubungan antara ras itu kan juga timpang, ya kan. Tapi Amerika Serikat ketika dihadapkan pada persoalan kalau tahun 60-an itu ada agenda civil right movement, maka kemudian mereka itu memperjuangkan kaum-kaum kulit hitam itu mencoba menggali lagi Declaration of Independence tentang bagaimana kemudian bangsa Amerika itu lahir yang memperjuangkan kesetaraan dengan prinsipnya life, liberty, and pursuit of happiness. Nah itu yang digunakan sebagai sarana perjuangan untuk memajukan kembali, untuk memperkuat tentang bahwa setiap orang itu harus dihormati, rasnya apapun, ya kan. Kemudian etnisnya apapun, kemudian latar belakang kultural apapun, mereka memiliki posisi yang sama sebagai warga negara Amerika Serikat. Gitu. Demikian juga negara-negara yang lain. Nah ini yang penting kemudian ditanamkan bahwa selama kita memiliki komitmen bersama sebagai sebuah bangsa, maka kita harus mengenal sejarah kita. Karena komitmen bangsa itu dibangun dari sejarah yang belakang. Gitu. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari Pak Cokroaminoto? Ya kan? Pak Cokroaminoto bilang bahwa pada satu kesempatan dalam sebuah rapat akbar, ketika dia bicara tentang Islam, dia bilang bahwa Islam adalah agamanya kaum miskin dan tertindas. Artinya Pak Cokro bicara tentang esensi paling mendasar dari agama Islam sebagai identitas syarikat Islam, bahwa komitmen organisasi ini adalah memperjuangkan kaum miskin dan yang tertindas, gitu kan. Ada yang disebut kalau kita sekarang mengenalnya sebagai kesalehan sosial, yang itu sebetulnya pelan-pelan agak melemah dalam hubungan-hubungan sosial, hubungan komunikasi yang saat ini sedang berlangsung di negeri kita. Bicara agama seringkali kemudian hanya bicara pada formalisme. Bicara agama hanya bicara kemudian seringkali itu merasa dirinya lebih tinggi dengan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Bicara agama itu hanya kemudian bicara tentang bagaimana misalnya melayani oligarki, ya kan? Dengan berbagai macam bentuk-bentuk kontroversi-kontroversi yang sebetulnya tidak penting. Nah, disitulah salah satu hal yang kemudian diajarkan oleh Cokro, beragama, gitu kan. Kemudian beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pada hal yang sama kita sadar dan membela orang-orang yang miskin dan tertindas. Nah, itu adalah pelajaran penting karena keindonesiaan kita itu sebetulnya dibangun berdasarkan semangat nasionalisme yang egaliter, gitu kan. Kalau tadi kita bicara Soekarno, Pak Cokro itu bahwa sampai orang miskin itu kemudian bisa kok pakai dasi kupu-kupu, pakai kemudian jarik batik segala macam. Itu kan mencoba kesetaraan, gitu kan. Juga kemudian bicara tentang sejarah, itu adalah tahapan-tahapan penting tentang bagaimana kemudian kesadaran berbineka, kesadaran keterbukaan inklusif, kesadaran bahwa Pak Cokro juga pernah bilang bahwa kita tidak hanya selesai dengan kemudian mengorganisir orang-orang yang seagama dengan kita, tapi juga kita akan juga merangkul
kelompok-kelompok yang di luar agama Islam, ya kan, untuk bersama mencapai derajat sebagai bangsa yang merdeka. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu yang tentunya itu bisa kita utarakan dengan bahasa yang lebih gaul, gitu kan, bahasa yang lebih funky, bahasa yang lebih milenial. Tapi kemudian kita bisa menangkap semangatnya, semangat tentang hal-hal penting kenapa kita bersatu menjadi bangsa ini. Gitu. Jadi itu menarik sih kalau tadi contohnya ya seperti negara-negara yang saat ini besar ya, itu ada Amerika dan China, dia benar-benar mendasarkan bagaimana move ke depannya, bagaimana pergerakan ke depannya itu harus dikembalikan lagi ke semangat awal kenapa mereka itu apa ya memperjuangkan kemerdekaannya gitu loh. Negeri-negeri besar itu tadi benar kata Pak Eko bahwa saya sempat lihat sendiri, misalnya menyiapkan kurikulum ya kan sejarah untuk anak SMA itu buku-bukunya luar biasa, gitu. Juga China seperti demikian. Bahkan misalnya nih yang menarik ya untuk motivasi kesadaran sejarah bukan hanya negerinya masa lalu. Novel Pramudia Nantatur Bumi Manusia menjadi bagian dari bacaan wajib anak-anak SMA di Amerika Serikat. Gitu. Nah, bagaimana kesadaran itu juga sebetulnya ya ke depan ini perlu juga memiliki sebuah kesadaran yang dengan kualitas yang lebih kuat bagi bangsa ini untuk mengakui bahwa bangsa kita ini, sejarah kita ini memiliki sebuah kekayaan khasanah intelektual literasi yang begitu kaya sebetulnya, yang kemudian kalau kita berpegang dengan itu, dengan sebuah kesadaran yang lebih terbuka, maka kita bisa menorehkan sejarah ke depan itu lebih baik, lebih maju, lebih humanis, lebih Pancasilais, gitu. Dan lebih menatap masa depan kita ini dengan lebih baik. Iya, jadi sebetulnya yang menjadi problema bangsa kita ini apa ya, masalah kebersamaan, kebinekaan itu kan masih menjadi PR besar buat bangsa kita karena kan ragam suku, etnis, bahasa itu kan macam-macam, dan sebetulnya sejak dulu Cokro itu memperjuangkan untuk bagaimana kemudian itu menyatukan keragaman itu tadi. Karena keragaman tadi, kebinekaan tadi selama ini kemudian diajarkan secara normatif, dengan hafalan, dengan doktrin, bukan dengan sebuah kesadaran konkret berjumpa dengan orang yang berbeda, dan mempelajari sejarah dengan kekayaan literasi yang ada di dalamnya. Nah, itu yang sebetulnya harus dikedepankan. Betul, itu sebenarnya bisa loh kita lihat dari move atau pergerakan yang dilakukan oleh Cokro bahwa memediasi sesuatu yang berbeda-beda itu menjadi satu organisasi atau satu kelompok ya, yang kemudian kesadarannya itu ditanamkan bahwa kita tuh menuju pada satu hal yang sama gitu loh, yang kita citakan. Tulisan Cokro yang intinya bersama untuk satu, dan satu untuk bersama itu. Bersama untuk satu, bersama untuk tujuan yang satu. Nah, kita kan pluralisme, beragam. Makanya ditarik kesimpulan tulisan bersama untuk satu, satu untuk bersama. Itu satu yang namanya satu kemerdekaan bangsa itu untuk bersama, dan bersama untuk merebut satu tujuan yang sama. Yang itu ditampilkan kembali dengan bahasa agak berbeda oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pancasila itu lahirnya Pancasila, dia bilang Indonesia ini satu untuk semua, satu semua untuk satu. Jadi sebetulnya permasalahan kebangsaan kita itu terjawab sebetulnya sudah dengan catatan sejarah ya, bahwa apa yang diperjuangkan Cokro itu sebenarnya bisa loh menjawab problematika yang kita hadapi sekarang. Tentu dengan tokoh-tokoh yang lain nanti akan kita banyak ulas. Betul, seperti yang disampaikan. Kita diskusi nanti akan ketemu pemikiran-pemikiran dalam satu forum. Bayangkan tadi kita bicara banyak hal ya, dari satu Cokroaminoto kita banyak mutiara gagasan yang begitu luar biasa tadi kita. Nah, itu menjadi menarik kemudian kalau usulan dari Pak Eko tadi yang diskusi lintas kampung, diskusi lintas kampus itu kemudian bisa secara konsisten kita lakukan ya, Mas Angga ya, Pak Eko ya. Iya, betul. Karena kalau kita lihat tadi kampung, kampus gitu kan. Zamannya Pak Cokro itu dengan tadi kita ngomong media, itu kan beliau itu kemudian mengangkat aspirasi dan perasaan dari rakyat gitu kan. Nah, aktualisasinya salah satunya dengan mencoba mengelaborasi itu. Diskusi kampung-kampus itu kita mengangkat apa yang menjadi kebedihan dan suasana batin dari rakyat. Cakep banget ya. Jadi memediasi keresahan yang sekarang, kemudian kita tanamkan ide-ide nasionalisme dan menambah lagi pemahaman kita terhadap sejarah yang diperjuangkan oleh Cokroaminoto yang kita bahas kali ini tuh menjadi menarik kemudian untuk ditanamkan kembali ke masyarakat.
mencari saat ini. problem di tingkat kampung, Iya. dibahas di tingkat kampus, Iya. Dan melibatkan orang-orang kampung. Iya, melibatkan di tingkat kampus, di bahasan kampus, akhirnya kalangan mahasiswa yang menjembatani antara bagaimana pemerintah harus mendengar kalangan akademisi. Betul. Iya. Jadi karena dari hasil riset atau perbincangan dari diskusi lintas kampung yang diserap oleh kalangan akademisi, dibahas, didiskusikan di lintas kampus, nah, baru nanti akan menjadi satu usulan buat pemerintah, di mana yang didapat dari diskusi lintas kampung dibawa ke tingkat kampus, kalangan akademisi untuk disampaikan ke pemerintah yang melaksanakan jalannya pemerintahan, di mana yang disampaikan oleh kalangan akademisi adalah yang didapat dari diskusi lintas kampungnya dari masyarakat umum gitu. Itu cakep banget itu. Jadi nanti semoga kita bisa secara konsisten ya melakukan diskusi-diskusi seperti ini, karena menarik ternyata ya, dari Cokro ini aja sudah banyak. Bagaimana kalau kemudian kita bisa sambang atau mengulas pemikiran-pemikiran tokoh bangsa lainnya. Jadi segitu aja kawan-kawan. Mohon maaf dan sayang banget kita harus mengakhiri diskusi kali ini. Kita akan mencoba untuk mengulas tokoh lainnya pada perjumpaan berikutnya, pada diskusi berikutnya. Mungkin ada pesan terakhir yang disampaikan dari Pak Eko maupun Mas Angga? Ya, kalau saya singkat aja ya, tadi sebetulnya perbincangan kita itu memberikan hikmah ya, hikmah pada kita semua bahwa membaca dan memahami sejarah itu adalah jalan kita untuk menata masa depan. Betul. Saya sepakat itu. Ya. Sedikit sejarah untuk menambah masa depan. Itu dari Pak Erlangga. Kalau saya sejarah sebagai pijakan. Betul. Sebagai pijakan bagaimana kita melangkah ke depan. Karena sejarah sudah menulis. Kalau langkah kita sudah dicatat sejarah, apa yang terjadi sudah ada dalam catatan sejarah. Sebetulnya. Jadi sejarah kayak kaca benggala, sebagai cermin untuk melangkah ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Sejarah sebagai pijakan dan bercermin untuk melangkah ke depan. Mantap sekali. Terima kasih Mas Angga dan Pak Eko, rawuhnya dan diskusi dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang sudah dibagi malam ini. Sekian dulu, selamat malam kawan-kawan dan salam Merdeka. Merdeka.